Halo, perkenalkan saya Agnes Anastasia dari Pendidikan Matematika kelas 1A. Di sini saya akan memberikan 20 contoh untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Logika Himpunan Matematika. Nah, langsung aja. Di sini kita bakal bahas mengenai preposisi. Di mana preposisi ini memiliki arti yaitu kalimat desklaratif antara benar yang dilambangkan dengan huruf B dan juga salah dilambangkan dengan huruf S. Biasanya digunakan menggunakan huruf true dan false, tapi supaya dipermudah lagi kita pakainya B dan S aja ya. Nah, di dalam preposisi ini ada yang namanya konjungsi. Di mana konjungsi ini memiliki lambang, dia kayak huruf N ya, tapi lebih lancip. Nah, ini artinya dan. Dan ada lagi yang namanya disjungsi. Disjungsi sendiri ini kayak huruf U ya teman-teman, tapi lebih lancip di bagian bawahnya. Jadi kayak huruf V gitu lah. Nah, kalau yang tadi konjungsi dan, berarti disjungsi itu artinya atau. Nah, selain konjungsi dan juga disjungsi, ada yang namanya negasi. Negasi kayak gimana sih kan lambangnya? Jadi untuk negasi, lambangnya itu kayak gini teman-teman. Nah, ada satu, ada juga yang kayak gini, dan ada yang seperti ini. Itu disebut dengan negasi. Negasi ini biasanya diartikan sebagai tidak benar, bukan, atau kebalikannya. Nah, biasanya variabel yang kita gunakan itu ada 3. Ada P, Q, dan juga R. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soal ya. Untuk yang pertama, P, bendera Indonesia berwarna merah dan putih. Q sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Pertanyaannya, P, konjungsi dari Q itu apa ya? Nah, teman-teman, kalau misalnya tadi yang udah aku bilang di atas nih, konjungsi itu artinya kan berarti dan. Berarti ini P dan Q. Langsung aja kita masukin. P-nya adalah bendera Indonesia berwarna merah dan putih. Jangan lupa kita tadi pakai apa? Konjungsi. Berarti dan lagi ya. Dan 2 plus 2 sama dengan 4. Mudah kan? Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi dan mengerti lagi, kita lanjut aja untuk bahas nomor berikutnya. Oke teman-teman, supaya kita lebih paham lagi, kita mau lanjut ke soal yang pertama nih. Tadi kan kita itu contoh soal. Sekarang kita benar-benar masuk ke latihan soalnya. Biasanya dalam kalimat desklaratif ini ada yang namanya premis ya teman-teman. Jadi P ini premis. Premis 1 dan juga premis 2. Nah, biasanya premis ini diartikan dengan jika maka. Kalau misalnya teman-teman tahu, jika maka itu bisa kita pelajarin kalau misalnya teman-teman saat masuk kuliah itu mencoba UTBK. Nah, biasanya ada tuh jika maka. Sama, kurang lebih hampir sama lah ya kayak ini. Jika Andi rajin belajar, maka Andi juara kelas. Premis keduanya, Andi rajin belajar. Nah, premis itu kita tentuin dulu ya, P dan Q-nya. Jadi, biasanya jika itu dikenal dengan P dan maka dikenal dengan huruf Q. Maka dari itu, Andi rajin belajar. Nah, berarti yang sama dengan kata Andi belajar itu yang mana teman-teman? Betul banget. Berarti ini P. Kesimpulan dari kedua premis di atas adalah, jadi kita bikin bentuk matematikanya ya teman-teman, supaya kita bisa menemukan konklusinya kayak gimana. P menuju Q, P maka Q. Premis keduanya kita tulis di bawahnya. Nah, ini kan karena P ya. Jadi kita bikin
di bawah variabel yang sama, P. Konklusinya apa, Kak? Ya, konklusinya kayak gini caranya. Kalau misalnya kedua kalimat udah sama di antara dua premis, itu kita coret aja karena pemborosan kata ya, teman-teman. Dihapus aja ya. Nah, P ini kita hilangkan lah. Berarti sisa Ki doang. Tadi Ki apa? Maka Andi juara kelas. Berarti konklusinya adalah Ki, yang artinya itu maka Andi juara kelas. Oke, sampai sini paham untuk semua teman-teman? Masih kurang? Kita bahas lagi untuk soal yang kedua ya. Premis pertama, pemuda itu tinggi. Premis kedua, pemuda itu tampan. Bagaimana bentuk preposisi jika kalimatnya pemuda itu tidak tinggi maupun tampan? Nah, tapi di sini kalau misalnya teman-teman lihat ada kata-kata tidak. Kalau kata-kata tidak berarti nyambungnya kemana nih kira-kira dari yang udah aku sampaikan di awal? Tuh, kata tidak itu berarti menyangkut pada negasi. Nah, kita pakai negasi nih berarti teman-teman. Kita pakai negasi di bagian mana sih? Nah, di sini kan bisa kita lihat pemuda itu tidak tinggi. Ini kita bikin jadi P ya. Ini P dan ini Ki. Pemuda itu tidak tinggi, berarti negasi dari P. Tidak tinggi berarti negasi P. Dan ada kata maupun. Tadi kita cuma belajar kalau misalnya konjungsi itu diartikan dengan dan, disjungsi itu diartikan dengan atau. Jadi menurut teman-teman nih coba maupun itu masuknya ke dan atau ke dan atau. Saya teman-teman maksud aku jadi kata maupun ini sebenarnya masuk ke konjungsi atau disjungsi. Coba aku kasih teman-teman waktu 5 detik untuk ngejawabnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, buat teman-teman yang jawab dan benar banget. Jadi maupun itu masuknya ke dalam konjungsi ya, teman-teman. Nah, berarti karena masuknya ke konjungsi maupun itu berarti menggunakan tanda seperti ini. Maupun tampan. Nah, teman-teman jangan terkecoh sama tampan ini. Biasanya kan kalau misalnya kita udah baca di akhiran doang, pasti kita bakal ngisi pakai ki aja nih. Tapi kita harus baca lagi, kan ini dan ya teman-teman. Berarti kalau kita jabarin kalimat tampan ini jadi dan tidak tampan. Berarti negasi ki. Oke. Konklusinya adalah ini ya teman-teman. Mudah bukan? Mudah dong. Nah karena kayaknya ini udah bikin kalian kayak aduh udah easy peasy banget ya. Karena easy peasy banget, kita mau lanjut aja ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang berikutnya. Nah, materi kali ini kita mau ngupas dengan tuntas menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran apa sih itu, Kak? Oke, nanti aku jelasin ya. Tapi sebelum itu kita masuk langsung ke soalnya biar teman-teman makin paham. Nah, di sini ada soal P, konjungsi ki, konjungsi negasi P, disjungsi ki. Nah, biar teman-teman gak lupa nih. Untuk cara bacanya atau pas ngerjain perlu bolak-balik buku catatan, langsung aja ditulis di bagian pinggirnya ya, teman-teman. Kita tulis di sini deh, agak jauhan dikit ya. Kita tulis kalau misalnya N itu konjungsi. Biasanya, kalau teman-teman masih ingat konjungsi di artinya apa? Artinya dan. Konjungsi ini diartikan dengan dan. Kalau yang tandanya kayak V itu dinamakan disjungsi. Nah, disjungsi ini diartikan dengan atau. Ada juga nih teman-teman rumus untuk konjungsi dan disjungsi menggunakan tabel kebenaran ini. Kalau misalnya nih, di dalam konjungsi ini ada yang namanya antara B dan S, benar atau salah. Namanya dan, berarti teman-teman milihnya apa?
milihnya salah. Milihnya salah. Tapi berbeda dengan disjungsi. Kalau disjungsi ada antara B dan S. Teman-teman kalau misalnya disuruh milih benar atau salah, mendingan milih mana? Mending milih benar dong. Jadi kalau misalnya disjungsi antara B dan S, kalian pilihnya B. Oke. Langsung aja kita masuk ke soal ya. Tapi kita lihat ini ada P dan Q. Berarti ada berapa variabel? Ada 2 variabel. Kalau 2 variabel itu gimana menggunakan tabel kebenarannya? Caranya gini. Variabel akar 2. Variabel akar 2. Karena ini variabelnya ada 2. Berarti 2 akar 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Kita menggunakan 4 ya. Oke deh. Langsung aja kita masuk. Ini ya teman-teman variabelnya P dan Q. Kita tulis P dan Q. P dan Q itu dalam tabel kebenaran huruf P berarti B, B, S, S. Kalau Q, B, S, B, S. Gitu ya. Itu udah ketentuan. Jadi teman-teman dihafalin aja untuk paham tabel kebenarannya di bagian PQR-nya. Tapi sebelum itu variabel itu sebenarnya ada 3 ya teman-teman yang udah aku bicarain di awal, yaitu PQR. Terus gimana Kak kalau misalnya pakai variabelnya 3 tuh pakai R? Nanti ya, sabar. Kita selesain soal yang ini dulu, baru abis itu kita coba pakai yang R. Tadi P dan Q-nya udah, ini semua udah. Ini bisa teman-teman bikin kotak ya. Maaf kalau kotaknya miring karena emang gak pakai penggaris juga ya. Nah, kita tuh mulai. Terserah teman-teman nih, mau dari sebelah kanan atau mau dari sebelah kiri. Biasanya sih aku dari sebelah kiri ya. Langsung P, konjungsi Q. Tadi kalau konjungsi artinya apa? Kalau konjungsi artinya dan. Kalau misalnya ada salah, berarti pilihnya salah. Benar dan benar, berarti benar. B dan S, berarti S. S dan B berarti S. S dan S berarti S. Nah, tadi ini udah kan? Berarti kita pindah ke sebelah kanan. Nah, kita kalau bisa usahain teman-teman yang dalam kurung dulu ya. Dalam kurung tadi P disjungsi Q. Tadi kalau disjungsi antara B dan S berarti B. BB, B, BS, B, SB, B, SS, berarti S ya, karena nggak ada benernya. Nah, ini kan ada negasinya ya teman-teman. Berarti kita bikin juga negasi. Negasi dari P disjungsi Q. Kembali lagi kayak aku bilang, negasi berarti kebalikannya. Kebalikan dari BS, kebalikan dari B berarti S, kebalikan dari B berarti S, kebalikan dari S berarti B. Nah, udah nih teman-teman. Kita lihat dari sebelah kanan dan juga kirinya sama nggak jawabannya. Tapi sebelum itu kita pakai ini dulu nih. Ini apa namanya? Konjungsi. Kita satuin ya. P, konjungsi Q, konjungsi negasi P disjungsi Q. Kita lihat 2 ini aja ya. Jangan terkecoh loh sama bagian ininya. Ini nggak ikut ya, berarti cuma ini dan ini. Ingat kalau konjungsi ada S berarti pilih S. B sama S. B sama S berarti S. S sama S berarti S. S dengan S berarti S. S dengan B berarti S. Nah, jawabannya salah semua nih. Terus kalau salah semua tuh namanya apa sih, Kak? Salah semua itu namanya namanya kontradiksi. Namanya kontradiksi ya. Kontradiksi itu artinya hasil akhir yang semua jawabannya salah. Nah, kalau misalnya ada jawaban yang salah semua, berarti ada jawaban yang benar semua dong. Nah, karena ada jawaban yang salah semua, ada yang namanya jawaban yang benar semua. Kalau jawaban yang benar semua, apakah namanya? Namanya tautologi. Namanya tautologi ya.
namanya tautologi. Nah, tautologi ini sendiri memiliki arti yang dimana semua hasilnya adalah benar. Mau kita coba? Oke, kita langsung masuk ke soalnya ya. P disjungsi dari negasi P konjungsi Q. Langsung aja. Kita bikin kayak gini ya, PQ-nya. Karena dia masih sama, variabelnya cuma 2, berarti kita bikin 4. P dan Q. B, B, S, S, B, S, B, S. Ingat, kalau kita kerjain satu-satu dulu, oke? Karena tadi di sebelah kirinya udah ada nih. Jadi kita nggak perlu bikin lagi. Kita pakai yang ini, sebelah kanan. Kerjain dalam kurung dulu. P konjungsi Q. Konjungsi berarti kalau ada SS ya. BB, BS, SSB, SSS berarti S. Ya, kita garisin dulu ya. Oke. Nah, ini kan tadi udah nih, tapi belum negasinya. Kita pakai negasinya. Ingat, negasi berarti kebalikan. Berarti S, B, B, B. Oke, nah ini udah nih, kita gabungin deh. P disjungsi dari negasi P konjungsi dari Q. Kita cuma perlu lihat bagian sini dan juga bagian ini. Ingat kalau misalnya disjungsi berarti atau ya. Pilih B kalau misalnya ada BS. B dan S, B. B dan B, B. S dan B, berarti B. S dan B berarti apa? Berarti B. Nah, dilihat hasilnya benar semua. Berarti ini apa? Tautologi. Oke. Paham untuk sejauh ini mengenai tautologi dan kontradiksi menggunakan tabel kebenaran. Nah, karena kelihatannya teman-teman mulai ngerasa, aduh kok kayaknya terlalu gampang ya. Nah, karena terlalu gampang, aku mau ajak teman-teman supaya lebih panas lagi nih otaknya. Tadi kan kita udah pakai P dan Q. Tadi teman-teman ada yang nanya nih, gimana kalau misalnya 3 PQR? Sekarang aku mau kasih contoh untuk yang PQR. Oke teman-teman, kita mau menggunakan, kita udah contoh soal kelima ya. Cepet banget ternyata udah kelima ya. Kita mau menggunakan 3 variabel P, Q, dan R. Tadi gimana rumusnya? Rumusnya variabel pangkat 2. Ini kan variabelnya ada 3 ya teman-teman. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2, 8. Nah, di 3 variabel ini juga biasanya akan menggunakan tanda lain, yaitu adalah ekivalen. Tanda ekivalen kayak gimana? Tanda ekivalen tuh kayak gini ya teman-teman. Artinya itu kayak sama atau kayak sama gak sih sebenarnya sebelah kanan dan juga sebelah kiri? Karena kita kan akan menguji 2 kesamaan dari sebelah kanan dan sebelah kiri ini. Langsung aja ya kita masuk ke soal supaya teman-teman lebih paham lagi. P disjungsi Q konjungsi R ekivalenkah dengan P disjungsi Q konjungsi P disjungsi R? Nah, mulai kelihatan soalnya susah? Gak sesusah itu teman-teman. Sebenarnya gampang kalau kita tuh udah paham mengenai tabel kebenaran. Langsung aja tanpa berlama-lama. Kita pakai tadi 3 variabel P, Q, R. Berarti kita pakai P, Q, dan juga R. Nah, 8 kan? Berarti gini. B, 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 S, 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 S. Nah, kalau Q-nya gimana? Q-nya gini. B, B, S, S, B, B, S, S. Kalau R-nya B, S, B, S ya. Oke, kita garisin biar nggak ketuker nih. Nah, ingat kalau misalnya aku dikerjain dari sebelah kiri dulu ya, satu-satu. Tadi kan P-nya udah, berarti kita pakai yang Q konjungsi R. Q konjungsi R. Fokus kedua ini aja ya. Kalau konjungsi berarti kalau ada BS, berarti filenya S ya. BB, B. BS, S, SB, S, SS,
SS berarti apa? SS berarti S, BB, BS, S, dan S. Oke. Nah, berarti kita kerjain ini dulu ya. Ini kita kerjain satu ini dulu. P disjungsi dari Q konjungsi R. Kita perhatiin bagian P dan ini aja. B dan B berarti B, B dan S berarti B, B dan S berarti B, B dan S berarti B, S dan B berarti B, S dan S berarti S, S dan S berarti S, berarti ini S ya. Kita bagi. Terus kita mau yang bagian ini dulu. P disjungsi Q. P dan Q. Fokus ke ini dan ini, oke? B dan B, B dan B, di B, B dan S, B, S dan B, B, S dan B, B, S dan S, S dan S. Oke, sekarang yang ini. P disjungsi R. P disjungsi R, oke? B dan B berarti B. B dan S berarti B, B dan B, B dan S, B, S dan B berarti B, S dan S berarti S, S dan B berarti B, S dan S berarti S. Nah, ini kita satuin dulu ya. P disjungsi Q konjungsi P disjungsi R. Kita fokus ke dua ini aja berarti. Ingat kalau konjungsi ada S berarti S ya. B, 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 ini dan ini B, BS berarti S, SB berarti S, SS berarti S. Nah, ini kan berarti artinya apa? Ekivalen. Ekivalen ini berarti kita menentukan sebenarnya yang sebelah kanan ini sama sebelah kiri ini tuh sama nggak sih? Kita lihat. Ini kan hasil yang sebelah kiri. Ini hasil yang sebelah kanan. Sama nggak? B dan B, 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 S ketemu S, S. Berarti sama. Nah, kalau sama ini berarti mereka ekivalen. Mudah bukan? Mudah dong. Kalau teman-teman udah paham tentang tabel kebenaran, pasti teman-teman paham selebihnya itu gimana cara ngerjainnya. Lanjut aja kita ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke materi yang selanjutnya. Karena tadi kelihatan teman-teman udah paham, kita mau masuk ke materi yang berikutnya, yaitu preposisi bersyarat. Jeng 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 jeng, atau biasa dikenal dengan implikasi. Nah, kalau implikasi ini biasanya dia tetap masih menggunakan ekivalen ya. Ekivalen, tapi ada beberapa juga tambahan, yaitu adalah implikasi. Implikasi gimana sih Kak? Bentuknya implikasi itu kayak gini ya teman-teman, kayak tanda panah. Nah, biasanya implikasi ini rumusnya tuh kayak gini ya teman-teman. Kalau misalnya ada BS berarti itu S, tapi selebihnya itu berarti benar. Entah BB, SS, atau SB itu berarti benar ya. Kecuali BS. Aku tulis deh. Kalau ada BS, kalau ada B atau S, berarti itu S. Selebihnya itu B. Oke? Nah, nggak cuma implikasi juga, ada yang namanya biimplikasi. Biimplikasi gimana bentuknya? Biimplikasi itu bentuknya kayak gini. Nah, dia tuh kayak panahnya tuh ada depan belakang ya, teman-teman. Terus dia tuh syaratnya kayak gimana sih? Nah, syarat biimplikasi ini beda dari implikasi. Dimana kalau misalnya sama, kalau sama itu dia benar. Sedangkan kalau beda itu dia S. Nah, contohnya kalau misalnya B ketemu B berarti benar. Kalau S ketemu S berarti benar. Kecuali B dengan S berarti itu salah.
Atau kebalikan juga, S dengan B berarti itu salah. Langsung aja kita masuk ke soalnya biar teman-teman makin paham lagi. Nah, di sini aku punya soal P diimplikasi Q apakah ekivalen dengan P implikasi Q konjungsi Q implikasi P. Nah, biar teman-teman nggak lupa juga nih, aku tulis lagi. Konjungsi itu tandanya begini, ini artinya dan. Disjungsi itu kayak V, ini atau. Oke. Langsung aja kita kerjain. Ini bisa teman-teman lihat variabelnya cuma ada 2 ya, P dan Q aja. Berarti B SS. Sorry teman-teman, kelebihannya. BB ini S dan ini S. Ini S. Nah, Q-nya berarti BS. Kita garisin dulu ya. Oke. Nah, kita kan tadi udah P dan Q. Sekarang kita pakai sebelah kirinya dulu. Yuk. P biimplikasi dengan Q. Ingat syarat biimplikasi apa? Kalau sama B, kalau beda berarti S. B sama B, sama nih. B dengan S, beda. S dengan B, beda. S dengan S, sama. Berarti benar ya. Oke, sekarang kita pakai yang ini. Kita kerjain yang ini. P implikasi dengan Q. Ingat syaratnya implikasi apa? Kalau ada B atau S, berarti jawabannya salah. Selebihnya benar ya. B dengan B, B dengan S. Nah, berarti apa? Salah. S dengan B, benar. S dengan S, benar. Nah, lanjut berikutnya. Kita kerjain yang sebelah sini. Q implikasi dengan P. Q dengan P ya, jangan kebalik P dengan Q, oke? Beda ya. B dengan B, B. S dengan B, B. Nah, nih BS berarti apa? Salah. SS berarti benar. Nah, ini kita gabungin deh. Kita kerjain gabungan dulu ya. P implikasi Q konjungsi Q implikasi P. Ingat kalau konjungsi apa? Dan. Kalau ada S berarti S ya. BB B, SB berarti S, BS berarti S, BB berarti B. Nah, kita lihat nih, ekivalen gak sebelah kiri ini sama sebelah kanan? Sebelah kiri yang mana? Sebelah kiri yang ini, sebelah kanan yang ini. Lihat. Ini BSSB, ini BSSB. Berarti sama ya. Nah, berarti sama. Berarti ini ekivalen. Oke, karena ini ekivalen dan kelihatan teman-teman sudah mulai mengerti atau masih kurang mengerti? Kayak masih kurang ya. Kita lanjut lagi ke soal yang sama biar teman-teman makin paham. Yuk. Ini udah soal yang ini 6 ya teman-teman. Ini 7 ya. Nah, soal yang ke-7 ini negasi P konjungsi Q apakah ekivalen dengan negasi P? Negasi Q. Oke. Ini kita masih masuk di soal preposisi bersyarat ya. Langsung aja P dan Q. B S S B S B S. Nah, kita kerjain dalam kurung dulu ya. P konjungsi berarti dan ya. Berarti S S S. Nah, negasi P konjungsi Q. Berarti kebalikan dari ini ya. Berarti S B B B. Oke, sekarang kita ngerjain ini. Negasi P berarti kebalikan S S B B. Negasi Q berarti kebalikan dari ini S B S B. Nah, ini kita kerjain dulu ya. Negasi P disjungsi dari negasi Q. Atau SS berarti S.
SB berarti B, BS berarti B, BB berarti B. Oke, apakah ini ekivalen dengan ini? Nah, ekivalen dong teman, sama semua kan, berarti ini ekivalen. Oke, mudah bukan? Mudah lah, pasti paham, teman-teman juga pasti paham karena teman kelihatannya udah mulai pusing. Nah, kita lanjut ke soal-soal yang mudah. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke soal yang gampang-gampang aja ya teman-teman, biar otak teman-teman ini mulai beristirahat lah seenggaknya, meskipun kita tetap mengerjakan logika himpunan matematika. Nah, di sini kita mau masuk materi yang berikutnya, yaitu modus ponen. Di mana modus ponen ini biasanya menggunakan premis. Balik lagi kayak soal kita yang pertama ya. Nah, premis ini bisa premis 1, 2, 3 atau berapapun tergantung soal yang kita terima. Nah, biasanya ditandai dengan P, Q, dan juga R. Biasanya premis-premis ini dinyatakan dengan jika dan juga maka. Langsung aja kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk premis pertama 20 habis dibagi 2, premis kedua 20 bilangan genap. Kita tentuin dulu ya, P dan Q-nya yang mana. Biasanya yang ini P dan ini Q. Berarti pertanyaannya, buatlah kalimat dengan model P menuju Q dan juga P. Berarti langsung aja kita masukin ya kalimatnya, karena ini diminta kalimatnya. T 20 jika 20 habis dibagi 2, maka 20 bilangan genap. Nah, kan bawahnya ada lagi nih P, berarti kita tulis lagi P-nya. P-nya apa? P-nya 20 habis dibagi 2. 20 habis dibagi 2. Nah, kayak yang udah aku bilang di soal pertama, kita tuh nggak boleh pemborosan kata ya. Jadi kalau misalnya kalimatnya ada yang sama, kita coret aja, kita buang. Karena huruf P-nya ini sama, berarti kita coret aja. Nah, berarti konklusinya apa, Kak? Konklusinya maka 20 adalah bilangan genap. Nah, berarti ini sama aja Ki. Dapat tuh jawabannya, gampang kan? Nah, gimana? Masih ada yang bingung? Kalau masih ada yang bingung, kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk, nggak jauh beda. P-nya adalah banjir bandang terjadi. Q-nya hutan diterbangi. P maka Q. Nah, balik lagi kayak aku bilang, kalau misalnya kalimatnya sama, berarti kita coret. Tapi yang sama yang mana, Kak? Kita jadiin kalimat dulu deh, biar teman-teman nggak bingung nih. Banjir bandang terjadi, maka hutan ditebangi. Nah, ini kan kini, berarti ini ya. Hutan ditebangi. Nah, ini kan kalimatnya berulang kan ya ini. Kita coret aja. Ini kita coret, konklusinya adalah P. Maka konklusinya adalah banjir bandang terjadi. Oke, gimana teman-teman? Mulai paham? Bagus, kalau udah paham, karena selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu modus tollens. Dimana modus tollens ini biasanya diartikan dengan adanya negasi. Balik lagi, negasi apa artinya? Negasi berarti artinya lawan atau ada kata tidaknya. Contohnya nih, tadi kan Ki nih. Ki. Nah, berarti ada negasi Ki. Ada P, berarti ada negasi P. Kita langsung masuk ke latihannya. Jika N bilangan genap, N pangkat 2 bernilai ganjil. Jika N pangkat 2 bernilai genap. Ingat, kalau misalnya PQ diartikan dengan apa? Jika maka. Jika. Nah, ini tuh sebenarnya maka ya teman-teman. Meskipun kadang nggak ada, tapi teman-teman tuh harus paham kalau setelah koma tuh biasanya ada maka. Berarti ini P, ini Q. N bernilai genap. Nah, ini kan N bernilai ganjil nih. Ya, ini N bernilai ganjil. Sedangkan ini N pangkat 2 bernilai genap. Berarti ini
kebalikan dari Q, berarti negasi Q. Gimana sih kalimat matematikanya? Gini. P maka Q adalah negasi Q. Ingat ya, sejajar. Nah, kalau sama diapain? Dicoret. Tapi ini ada negasinya, Kak. Terus negasinya dikemanin, Kak? Negasinya pindah ke P. Jadi konklusinya adalah negasi P. Negasi P itu apa sih? Negasi P adalah N adalah bilangan ganjil. Oke, teman-teman. Sudah paham sampai sini? Sudah paham. Karena teman-teman sudah paham, kita mau lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, kita mau lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi argumen. Dimana materi argumen ini ditentukan untuk menentukan apakah argumen kita palsu atau valid. Nah, gimana sih cara kita membuktikannya? Kita akan menggunakan tabel kebenaran. Kayak yang sebelumnya udah kita gunain ya di soal-soal sebelumnya. Langsung aja kita ke soal. P sama dengan 5 lebih kecil dari 4 dan Q adalah 5 merupakan bilangan prima. Dimana kita mendapatkan soal seperti ini ya, kayak yang udah aku bilang di awal. Kalau misalnya sama berarti apa? Kita coret aja. Tapi ini ada negasinya, Kak. Nih, ada negasinya. Kalau min sama min berarti apa? Positif. Ini kan sama-sama tidak dan tidak nih, negasi dengan negasi. Nah, berarti jawabannya apa? Jawabannya Q. Tapi gimana supaya kita tahu kalau misalnya argumen kita ini valid? Nah, kita menggunakan tabel pembuktian, dimana kita hanya menggunakan dua variabel ya, ini P dan Q saja. Berarti B, B, S, S. Dan ini B, S, B, S. Oke. Berarti kita juga menggunakan, ini kan tadi ada apa? Negasi Q. Kita pakai negasi Q. Negasi Q berarti kebalikannya ya. SB, SB. Tadi juga ada apa? Negasi P. Negasi P berarti kebalikannya ya, SS, B, dan B. Oke. Selanjutnya kita langsung aja ke persamaan pertama nih, premis pertamanya. Nah, berarti kita ingat ya, kayak yang tadi udah aku bilang di awal, kalau misalnya itu ada BS berarti salah. Di luar dari kata BS, SB atau BB atau SS berarti dia benar. Mana nih? P dan juga negasi Q, B dan S berarti salah. Karena kayak tadi aku bilang kalau BS berarti salah, B dan B berarti benar, S dan S berarti benar, sedangkan S dan S berarti benar. Nah, argumen ini sendiri dinyatakan valid kalau misalnya semua jawabannya benar. Atau bisa kita bilang kayak tautologi lah. Nah, kalau misalnya sedangkan kita lihat di soalnya, ini kan ada yang S nih. Dia S sendiri nih, nggak tautologi. Berarti ini argumen palsu atau tidak valid ya. Terus gimana kalau misalnya kita menemukan soal lain dan kita harus menentukan nih itu palsu atau valid. Aku ada contoh soal yang kedua. Langsung aja kita masuk ke soalnya. P sama dengan 17 adalah bilangan prima, Q 3 habis dibagi 17 dengan soal seperti ini. Nah, ini kan sama nih P sama Q-nya. Kita coret aja. Tapi ini ada negasi P. Nah, kita pindahin negasi Q maksudnya. Kita pindahin ke P berarti jadi negasi P. Tapi ini sebenarnya benar gak sih? Nah, kita menggunakan apa? Menggunakan tabel kebenaran. Kita menggunakan P dan Q, B, B, SS, BS, BS. Nah, mungkin teman-teman kayak itu mulu, tabel kebenaran mulu. Emang harus gitu ya teman-teman. Namanya juga logika, kita menggunakan logika nih. Tapi kita juga harus tahu jawaban ini benar apa salah. Kita pakai negasi Q ya, karena ini tadi ada negasi Q. Berarti kebalikannya S, B, S, B. Oke. Nah, kita pakai persamaan yang pertama. Negasi Q. Ingat kalau ada BS berarti apa? Kalau ada BS berarti salah. BB, SS, B, SB. Oke.
Nah, kita mau tambahin lagi nih. Ki konjungsi P implikasi negasi Ki. Jadi ini tuh kita gabungin ya. Nih. Sama 2 ini. Nah, langsung aja. Berarti jawabannya S B dan B. Kita gabungin. Jadi kita cukup fokus ke sini dan negasi P. Oh, kita belum bikin negasi P-nya ya. Negasi P berarti SB. Kita cuma fokus ke sini dan ke sini. S dan S berarti benar. S dan B berarti benar. B dan B berarti benar. B dan B berarti benar. Nah, ini benar semua nih jawabannya nih. Berarti ini valid karena semuanya B. Oke, sudah mulai mengerti? Oke, teman-teman udah mulai ngerti dah. Dan kayak udah mulai bosan kah teman-teman dengan BS ini? Karena teman-teman kelihatan udah mulai pusing dengan BS. Kita lanjut aja ke materi berikutnya, yaitu adalah himpunan. Nah, himpunan ini aku menggunakan diagram Venn. Di mana diagram Venn ini kita diminta menyebutkan bagian dari si A. Nah, biasanya bagian dalam A ini berarti yang ada di dalam lingkaran A, yaitu 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Ini masih termasuk ke dalam bagian A ya teman-teman, dan ini 5 masuk juga ke dalam bagian B. Nah, bagian B adalah 5, 7, 8, dan juga 9. Segampang itu kalian ya. Segampang itu kalian untuk cari tahu anggota dari A dan juga B. Nah, kita lanjut ke yang sedikit lebih susah nih teman-teman, yaitu komplement. Dimana komplement adalah A sedemikian X bagian dari U dan X adalah bilangan A, di mana A itu sendiri memiliki anggota 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, langsung aja nih. Ini udah dari soalnya, di mana bagian dari A ini ada 2 dan juga 3. Diketahui A komplement. Komplement itu apa sih, Kak? Nah, A komplement itu arti dari komplement itu sendiri berarti di luar dari keanggotaannya, di mana di sini ditanya adalah A komplement, berarti angka yang di luar dari anggota A. Nah, di luar dari anggota A itu apa aja? 6, 4, dan juga 5. Oke, segampang itu loh. Kalian pasti paham. Kita langsung lanjut aja ke soal yang berikutnya. Oke? Kita mau langsung lanjut ke nomor 15 nih. Diketahui A X sedemikian 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. X merupakan bilangan asli. Dan ini B sama dengan X sedemikian 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. X merupakan bilangan cacah. Yang ditanya, tentukan anggota gabungan dari himpunan A dan juga himpunan B. Nah, kita berarti harus mencari tahu dulu terlebih dahulu anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B itu apa aja. Nah, anggota himpunan A sendiri kan udah dibilang nih, bilangan asli yang kurang, dia tuh setelah 1 atau bisa 1 dan juga enggak sampai, dan juga bisa 5 atau kurang dari 5. Nah, bilangan asli itu berarti
1, 2, 3, 4, dan 5. Terus bilangan cacah itu 3, 4, 5, 6, 7. Karena ini kan kurang dari sama dengan ya teman-teman, berarti ikut ya 3 sama 7-nya. Nah, gabungan itu biasanya dilambangkan dengan huruf U seperti ini ya. Nah, gabungan antara A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Semuanya digabung ya. Karena gabungan itu artinya semua bilangan semua anggota yang ada di A dan juga B. Oke, karena teman-teman kelihatannya udah mulai paham dan ini emang materi yang udah kita pelajarin dari SMP ya kayaknya. Jadi pasti teman-teman paham. Berikutnya ada fungsi injektif. Di mana fungsi injektif ini biasanya A dan B-nya adalah bilangan real. Jadi lebih mudah supaya kita menyamakan antara A dan B-nya. Nah, langsung masuk ke soal. Fx sama dengan 2x plus 3. Apakah fx adalah bilangan injektif? Di mana cara ini, untuk cara fungsi injektif ini ada dua ya. Cara yang pertama, jika x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Cara yang kedua, jika fx sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Maksudnya gimana sih? Nah, langsung aja kita praktekin di soalnya. Kita tulis lagi soalnya ya. Fx sama dengan 2x plus 3. Pernyataannya kan tadi, jika x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Kita tulis lagi nih, 2x plus 3, ini x1 ya, tidak sama dengan 2x2 plus 3. Ini kan artinya sama aja dong, berarti x1 dan ini sama dengan x2. Udah, sesimpel itu. Karena kita hanya memakai syarat jika x1 sama dengan tidak sama dengan x2, maka fx1 tidak sama dengan fx2. Ini cara 1. Cara 2-nya begini ya teman-teman. Kita tulis ulang soalnya. 2x1 plus 3 sama dengan 2x2 plus 3. Ini bisa kita kurangi. Ini berarti jadinya 2x1 dan ini 2x2. Dimana ini bisa dibagi 2, jadi x1 sama dengan x2. Sesimpel itu teman-teman. Kita langsung lanjut aja, kita percepat ke fungsi surjektif. Dimana fungsi surjektif ini juga punya cara jawabnya. Yang pertama adalah ambil sembarang angka yang paling kecil. Yang kedua adalah pandang fx sama dengan y, sehingga untuk kuantor universal y bagian dari B, maka ada X bagian dari A. Nah, F-nya ini masih bilangan real ya. Dimana Y sama dengan, ini kan tadi seperti dikatakan, ambil angka yang sembarang aja, suka-suka kita nih. Dan pandang Fx sama dengan Y, dimana Y itu berarti sama aja kayak 2X plus 3. Kita pindah ruas, Y min 3 sama dengan 2X. Y min 3 per 2 sama dengan X. Kita masukin angka aja sesuka kita berapa. Di sini aku mau ambil angka 5 aja ya. 5 kurang 2 sama dengan X. 5 kurang 3, 2. 2 per 2, 1. X sama dengan 1. Mudah bukan? Mudah dong. Masa sulit sih? Segampang itu loh. Nah, lanjut aja, kita mau ke soal berikutnya ya. Yuk. Kita mau lanjut ke materi yaitu teknik pembuktian matematis, di mana kita menggunakan pembuktian langsung. Pembuktian langsung memiliki arti yaitu membuat suatu preposisi dalam bentuk implikasi tanpa mengubah, di garis bawahi teman-teman,
tanpa mengubah susunan proposisi. Jika n adalah, nah kita langsung masuk ke soal. Jika n adalah bilangan bulat ganjil, maka n pangkat 2 adalah bilangan bulat ganjil. Dengan n sama dengan 2x plus 1. X merupakan bilangan bulat positif. Apakah n adalah ganjil? Langsung aja kita masuk ke pemahamannya ya. Nah, dengan n sama dengan 2. Nah, kita nih ambil angka paling kecil aja ya. Kita pakai angka 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti apa? Dia ganjil. Berarti betul. Nah, terus setelah itu kita menggunakan n pangkat 2. Soalnya kan ini tadi kita baru membuktikan yang pertama aja nih. Kita buktiin ini. Apakah n pangkat 2 ganjil? Berarti n pangkat 2 sama dengan 2x plus 1 pangkat 2. Langsung aja jawabannya itu 4x pangkat 2 plus 4x plus 1. Ini bisa kita lebur jadi 2x pangkat 2 plus 2x plus 1. Nah, ini kita permisalan aja nih. Ini tuh jadi bintang ya. Dan ini artinya genap. Kalau kita tambahin 1 jadi ganjil. Gampang deh, selesai kan? Mudah kok sebenarnya. Nah, lanjut aja ke induksi matematis. Pembuktian bahwa P dalam kurung N adalah N kurang dari 3N. Dengan n merupakan bilangan bulat positif. Nah, biasanya induksi matematis ini juga punya langkah-langkah. Kayak gini. Langkah pertama adalah basis induksi dan langkah kedua adalah langkah induksi. Langsung aja kita masuk ke soalnya. Buktikan bahwa Pn sama dengan 3 sama dengan n kurang dari 3n dengan n adalah bilangan bulat positif. Kita langsung pakai langkah pertama. Langkah 1. Kita menggunakan ambil aja angka terkecil ya. Di sini aku mau pakai angka 1 aja. 1 kurang dari 3. Nah, betul gak 1 kurang dari 3? Betul. Berarti ini benar ya. Kita pakai langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Dimana langkah induksi ini asumsikan benar untuk n sama dengan k, sehingga pk sama dengan k kurang dari 3k akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, langsung aja kita kerjain. P, K sama dengan, ini plus 1 ya, karena kan tadi kita ngikutin ini ya. K plus 1 sama dengan K kurang dari 3K sama dengan. Ini kita tambahin 1 aja ya, karena kita ngikut ini. Plus 1. Nah, kita mau ambil angka lain lagi nih. Kalaupun kita mau 3K plus 3, sebenarnya bisa aja. Karena kan konteksnya ini kan terserah kita ya. Oke guys, karena udah selesai 20 soal yang aku bahas mengenai logika himpunan matematika untuk Bapak Ridwan. Terima kasih untuk pelajaran selama 1 semester ini. Semoga apa yang saya kerjakan dan saya videokan bisa benar-benar sesuai dengan apa yang Bapak ajarkan. Terima kasih Pak.